Baru saja, serangan bom suci Moyun mendarat di kepala Raja Hantu Medan Perang, tetapi dengan mudah dihalangi. Merasa martabatnya ditantang, Raja Hantu Medan Perang mengangkat tangannya dan meluncurkan skill penyerapan kehidupan ke arah Moyun. Moyun tiba-tiba merasakan vitalitas dalam tubuhnya cepat terkuras, dan ia menggigit giginya pelan mencoba menghindar. Namun, tidak peduli bagaimana manusia dan binatang itu mencoba menghindar. Keterampilan tak kasat mata itu seperti perangkat navigasi, mengikuti Moyun kemana-mana dan melahap vitalitasnya. Jika tidak melihat bahaya, Cheng Yu harus melaju cepat dan segera mengaktifkan skill kutukan lambat. Dia harus menghentikan skill Raja Hantu Medan Perang sesegera mungkin. Jika tidak, Moyun akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Rantai jiwa terdengar berdesir di sekitar medan perang, dan dalam sekejap mata, tubuh Raja Hantu diikat erat, sementara keterampilan menghisap nyawanya juga terganggu. Kemudian, bos terdepan diperintahkan untuk melangkah maju dan menahan Raja Hantu Medan Perang. Raja Hantu Medan Perang terus-menerus berusaha melepaskan diri dari belenggu jiwanya. Melihat hal itu, bos terdepan menusuk ke depan dengan cakarnya yang tajam. Tak berdaya, Raja Hantu Medan Perang hanya bisa buru-buru mengulurkan tangannya untuk melawan. Moyun di samping sangat terkejut. Dulu ada pemanggilan tingkat neraka yang mengerikan, dan sekarang ada keterampilan pembatasan yang kuat. Berapa banyak kartu yang dimiliki Cheng Yu yang belum terungkap? Namun saat itu juga, Raja Hantu Medan Perang tiba-tiba melotot ke arah bos pos terdepan dan meninju perutnya. Jelaslah bahwa bos pos terdepan itu tampaknya mulai kalah. Sekarang dia tidak lagi cukup kuat untuk menghadapi bos yang akan muncul di masa depan. Tampaknya sudah saatnya untuk menemukan jiwa yang baru. Saat itu juga, Moyun bergegas lewat dari samping. Cheng Yu, kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk menahannya, dan aku akan mengurus sisanya. Setelah itu, Cheng Yu dan Moyun bergabung kembali di medan perang. Unicorn itu menghadapi Raja Hantu Medan Perang, dan Raja Hantu itu menghentakkan kaki dengan keras. Kemudian serangan suci Moyun mengikuti dengan cermat, tetapi meskipun Moyun telah berusaha keras, kerusakan yang disebabkan pada Raja Hantu Medan Perang juga sangat terbatas. Sialan, bukankah atribut keterampilan suci bisa meningkatkan kerusakan pada Raja Hantu sebanyak 50%? Mengapa seranganku tidak berpengaruh padanya? Namun, tepat saat Moyun tertegun, Raja Hantu Medan Perang meraung dan tiba-tiba mengaktifkan keterampilan menyihir. Kesadaran yang mengerikan mengalir ke otak Moyun dalam sekejap mata. Moyun, yang tidak dapat bereaksi, langsung membeku di tempat. Melihat ini, Cheng Yu diam-diam berteriak cemas. Saya lupa mengenakan baju besi kerangka, jadi dia tidak kebal terhadap kendali mental. Moyun yang tidak sadarkan diri jatuh dari unicorn tanpa sengaja, dan saudara kerangka itu menangkapnya. Kemudian ia berbalik dan berkata pada Ning Yiyi, "Jaga baik-baik Moyun, aku akan mengurus orang besar itu." Mendengar ini, Ning Yiyi memutar matanya ke arah Cheng Yu. "Baiklah, kalau begitu sebaiknya kau berhati-hati. Bahkan menghadapi serangan ganda dari para prajurit kerangka dan bos pos terdepan, Raja Hantu Medan Perang dapat mengatasinya dengan mudah. Sepertinya orang besar ini cukup kuat. Kalau begitu, aku akan memilihmu sebagai jiwa berikutnya." Karena mereka tidak bisa memperoleh keuntungan dalam jumlah, tampaknya mereka tidak punya pilihan selain menggunakan trik itu. Kemudian ia mengambil kembali wajah kematian dari bos pos terdepan, tetapi Raja Hantu Medan Perang segera mengaktifkan skill Void. Cheng Yu tersenyum tipis dan segera mengaktifkan baju besi kerangkanya. "Pria besar, skillmu tidak berguna bagiku. Tidak peduli seberapa kuat Hantu Medan Perang, aku tidak akan bisa menggunakan skill Void." Raja meningkatkan kekuatan skill, berada di dalam skeleton armor. Di bawah perlindungan itu, Cheng Yu tidak bergerak sama sekali. Lalu ia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah waktunya bekerja prajuritku." Keterampilan ilahi yang menantang surga, nyala api jiwa mulai membakar Raja Hantu itu. Datang dan rasakan sensasi terbakar jauh di dalam jiwa Anda. Begitu ia selesai berbicara, Raja Hantu Medan Perang memegangi kepalanya dan mulai gemetar tak terkendali. Pada saat yang sama, para prajurit kerangka menggunakan keterampilan serangan ganas mereka satu persatu. Ning Yiyi di samping diam-diam mengeluarkan obat harimau dan serigala rahasia dan menyuapkannya ke bibir Moyun yang cemberut.
Mo Yun langsung terduduk seolah-olah ia telah disuntik darah ayam. Apa yang salah dengan saya? Ning Yiyi menjelaskan. Saudari Mo Yun, Anda baru saja tersihir oleh Raja Hantu. Mendengar ini, Mo Yun membuka mulutnya lebar-lebar. Jadi sekarang Cheng Yu yang menantang Raja Hantu sendirian? Tidak, aku harus pergi membantu. Namun, saat ia melihat situasi di medan perang, ia malah semakin terkejut. Tubuh Raja Hantu medan perang yang seperti gunung itu terus bergetar. Ia hanya bisa meraung frustrasi tanpa daya. Cheng Yu di samping hanya menatap Mo Yun dengan tatapan kosong saat ini, matanya yang cerah terbuka, dan ia terlihat sangat menarik. Bahkan setelah ia menahan kemampuan suci Raja Hantu, ia tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan padanya. Namun, lelaki di hadapannya ini telah seorang diri menindas Raja Hantu medan perang yang membuat Mo Yun semakin bertekad untuk melahirkan seorang anak bagi lelaki ini. Pada saat ini di medan perang, Raja Hantu medan perang masih mencoba memperpanjang hidupnya melalui keterampilan penyerap kehidupan, tetapi semua antek kerangka Cheng Yu adalah pemanggil mayat hidup. Jadi itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Cheng Yu tersenyum tipis dan berkata, Aku penasaran, berapa lama kamu bisa berjuang? Hari ini, jiwamu ditakdirkan untuk diambil olehku. Tak berdaya, Raja Hantu medan perang langsung melepaskan keterampilan kehampaan pada dirinya sendiri. Tetapi itu hanya solusi sementara. Karena kau sangat ingin mati, aku akan memuaskanmu. Setelah itu, keempat tipe Skeleton Mage mulai muncul dengan kuat. Saat itu juga, Mo Yun tiba-tiba angkat bicara. Apakah Cheng Yu biasanya mengajakmu menyelesaikan dungeon seperti ini? Bisakah kakak berdiskusi denganmu? Mendengar ini, Ning Yi menatap Mo Yun dan berkata, Saudari Mo Yun, apa yang kamu katakan? Tapi Mo Yun tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan tentang ini nanti. Namun, sejak saat itu, benih untuk lelaki ini tertanam di dalam hatinya. 5 menit kemudian, Raja Hantu medan perang meraung, dan tubuhnya yang besar seperti gunung jatuh, meledak di seluruh tanah dengan peralatan pembunuh dan belati Raja Hantu. Peralatan pendekar pedang-pedang panjang Raja Hantu, bahan perhiasan. Hati Raja Hantu juga berisi batu tingkat kedua yang paling penting, yang meningkatkan kemungkinan kristal nirwana. Pada saat ini, Cheng Yu mengulurkan sabit kematian dan diam-diam melantunkan mantra. Energi tubuh Raja Hantu medan perang langsung terkumpul ke arah sabit kematian. Setelah selesai, Cheng Yu sekali lagi mengangkat sabit kematian di tangannya dan berteriak memanggil Raja Hantu medan perang, dan tubuh jiwa besar itu tiba-tiba muncul. Cheng Yu berhasil mengaktifkan keterampilan pemanggilan. Dia melihat tubuh jiwa besar Raja Hantu medan perang. Meskipun memiliki kelemahan karena dibatasi oleh profesi suci, atributnya secara umum cukup baik. Terlebih lagi, keterampilan ketiadaan dapat menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Pada saat ini, Mo Yun bahkan lebih bertekad. Ia bertekad untuk menghadapi pria ini, karena ia tidak pernah berpikir bahwa satu orang dapat menantang Raja Hantu sendirian, tetapi pria ini kebetulan sangat dekat. Setelah mengambil kristal nirvana yang diserahkan oleh Cheng Yu, ia tidak tahu bagaimana cara membalas pria di depannya. Jadi ia diam-diam memutuskan bahwa ia harus berhasil menjadi pemanggil Roh Kudus tingkat kedua. Hanya dengan kekuatan seperti itu ia layak mendapatkan pria yang luar biasa. Kemudian ia mengubah sikap dinginnya yang biasa dan berkata, Terima kasih Cheng Yu. Kristal nirvana ini sangat penting bagiku dan seluruh keluargaku. Sedangkan untuk perlengkapan lain yang terjatuh, kalian berdua bisa membaginya saja. Kalung Raja Hantu adalah perhiasan yang bagus, namun juga membutuhkan alkemis yang cocok, yang seharusnya mudah bagi Yi. Ning Yi merasa malu ketika mendengar ini. Tapi aku hanyalah setengah murid kakek Bai. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Ketika kata-kata ini diucapkan, Mo Yun tercengang. Ia belum pernah mendengar bahwa Bai Shen telah menerima murid, tetapi melihat kekuatannya, ia memang memenuhi syarat. Kemudian ia menunjukkan bahwa, kali ini kamu telah menghabisi orang-orang dari persekutuan dinasti, dan pemimpin guild muda Wangzhou juga tewas di tanganmu. Aku pikir mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, karena pemimpin guild mereka adalah seorang profesional tingkat atas. Bahkan dengan perlindungan Lord Bai Shen, Anda tetap harus waspada baik secara terang-terangan, maupun secara sembunyi-sembunyi.
Terima kasih telah mengingatkan saya menyadari hal ini. Sepertinya aku harus memperhatikan kesempatan saat memanggil jiwa Raja Hantu di masa mendatang. Kita harus memastikan agar hal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, tidak dapat dilihat oleh orang yang masih hidup. Pada saat yang sama, berita bahwa Raja Hantu terbunuh di medan perang nomor 3 bergema di seluruh langit. Raja Hantu memiliki keajaiban penyerapan kehidupan dan tidak ada yang tahu tim mana yang telah membunuhnya. Pada saat yang sama, persekutuan dinasti juga menerima berita bahwa Raja Hantu telah terbunuh. Meskipun Zhao gagal dalam ujian dan tidak dapat masuk akademi, persekutuan dinasti kita dapat melatihnya sendiri. Sekarang dia telah memperoleh batu kristal nirvana tingkat kedua untuk dipromosikan menjadi seorang legendaris. Zhao pasti akan terlahir kembali setelah ia kembali kali ini. Penghinaan yang saya derita akan terbayar suatu hari nanti. Kemudian ia memberi isyarat kepada bawahannya dan mengundang alkemis terbaik di kota itu. Saya ingin membuat kalung Raja Hantu untuk Zhao. Untuk menghindari meninggalkan petunjuk apapun di tempat kejadian perkara, Cheng Yu menggunakan keterampilan memalsukan mayat untuk menghancurkan tempat kejadian perkara. Dengan cara ini, selama masalah Raja Hantu tidak terungkap, tidak seorang pun akan dapat menemukan kristal nirvana yang tersembunyi di kepala 3 orang dengan latar belakang Mo Yun, dan itu akan mudah. Setelah mengatakan itu, ia menghancurkan batu teleportasi di tangannya dan menghilang dalam sekejap mata. Kompetisi profesional akan diadakan lusa, dan anak itu seharusnya segera kembali bersama Yi. Kamu bahkan tidak memeriksa apakah anak itu telah menyelesaikan misinya. Mendengar ini, Bai Shen terbatuk 2 kali. Pasti membosankan sekali menontonnya. Guru Meng kemudian berkata, Raja Hantu baru saja terbunuh di medan perang. Menurutmu apakah itu anak itu? Namun baru saja ia selesai berbicara, sosok Cheng Yu tiba-tiba muncul. Anak lelaki itu telah bertemu dengan Tuan Bai Shen. Melihat ini, Tuan Meng bertanya kepada Cheng Yu apakah tugas Cheng Yu telah selesai. Mendengar ini, Cheng Yu mengeluarkan semua rampasannya. Lebih cepat dari dugaanku, kata Tuan Bai, tetapi sedetik kemudian ia melihat lencana di dada Cheng Yu. Letnan Bintang 3, apakah kau menusuk kampung halaman iblis? Letnan 2 Bintang 2 berarti lebih dari 20.000 jasa militer, dan ini bersama cucu perempuanmu yang berharga. Setan biasa hanya memiliki 50 jasa militer. Tampaknya anak ini telah membunuh sedikitnya 400 setan. Cheng Yu berkata bahwa hanya saja lebih banyak iblis tingkat tinggi yang terbunuh. Ketika kata-kata ini keluar, Tuan Bai Shen dan Meng terkejut di tempat. Iblis tingkat tinggi, tolong ceritakan secara rinci apa yang terjadi? Saya pertama kali menemui portal luar angkasa, lalu membunuh beberapa iblis, dan kemudian menggunakan keterampilan zombie untuk mengulangi operasi tersebut. Itu saja. Mendengar ini, Bai Shen tertawa terbahak-bahak. Hanya Anda yang akan melakukan ini. Scarlet Eyes bajingan itu pasti sangat marah sampai-sampai dia hampir meledak. Sungguh memalukan bahwa dia tidak bisa membunuhmu 2 kali. Bagus sekali, lain kali kau bisa bertindak lebih keras. Pada saat ini, mata Cheng Yu tiba-tiba menjadi serius. Yang mulia, saya mendapat keuntungan tak terduga di medan perang nomor 3 kali ini. Aku bertemu dengan penyihir hebat Yu Yan. Setelah kata-kata ini diucapkan, mereka berdua tidak bisa lagi duduk diam. Cheng Yu, kamu bilang kamu bertemu dengan penyihir hebat Yu Yan. Cheng Yu membenarkannya. Cheng Yu kemudian menceritakan apa yang terjadi. Pada saat ini, Master Meng menatap Bai Shen dan menggoda. Aku ingat kamu sepertinya pernah kesalinan itu juga. Mendengar ini, Bai Shen merasa malu. Saat itu profesinya belum naik pangkat, jadi wajar saja jika ia tidak dianggap serius. Kemudian ia meminta Cheng Yu untuk mengeluarkan kristal ruang angkasa. Tidak perlu mencari orang lain, master formasi terbaik di bawah dewa ada di sana. Di depan mata mereka melihat Master Meng melambaikan tangannya dan menara sihir muncul dan semua hantu dihancurkan,